Hai teman-teman semua, untuk menemani aktivitas teman-teman, aku mau bacain cerita nih. Judulnya Pocong Juga Pocong, karya Ed Pocong. Tunggu dulu. Mendengar kata pocong, pasti teman-teman mikir kalau ini cerita horor. Ya nggak sih? No, 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 no. Ini sama sekali nggak ada horor-horornya. Justru ini cerita komedi yang sangat menarik, kocak, dan juga gokil abis. Penasaran? Penasaran kan? Oke, selamat mendengarkan. Pada suatu malam di tahun 2009, seperti biasa, gue dinas malam sendirian di komplek tempat gue biasa mangkal. Lompat sana, lompat sini, gak jelas nyari orang-orang yang masih belum tidur. Sama seperti setan-setan lain, tujuan gue udah jelas, menakut-nakuti manusia. Gue bukan tipe setan yang suka bergerombolan kalau lagi dinas malam. Selain gak efisien karena harus tunggu-tungguan pas lagi lompat, alasan terbesarnya adalah muka gue gak serem-serem amat. Gue sering minder kalau lagi dinas malam bareng. Temen-temen gue dengan gampangnya nakutin manusia. Sementara gue udah mati-matian nyoba tapi gak pernah ada yang takut. Inilah yang membuat gue agak tersisih dari pergaulan. Gue dianggap cupu dan gak layak dinas. Ngenes. Ya sih Bang Pocong, emang ngenes banget kalau gitu ceritanya. Lanjut. Nama gue Pocong. Gue adalah pocong. Buat kalian yang masih bingung, gue jelasin. Pocong adalah sebuah nama. Pocong adalah jenis spesies. Ya elah Bang Pocong. Berkaitan dengan masalah satuan, giliran gue yang bingung. Awalnya gue sempat ngaku kalau gue adalah seorang pocong. Gue digampar. Dengan pedenya gue bilang seorang, padahal jelas-jelas gue bukan orang. Ada yang nyaranin pakai istilah seekor pocong. Giliran gue yang pengen ngegampar. Dalam hati ini, gue harus bener-bener selektif supaya gue terlihat sedikit sangar. Mungkin agak aneh, tapi impian gue emang cuma itu. Terlihat sangar. Gue pengen suatu saat kalau lagi dinas dan nunjukin muka ada orang yang nangis dan ketakutan sambil teriak. Mah, ada setan. Sangar banget. Serem banget. Aku takut, mah. Mah, nikahkan aku sekarang. Aku takut. Tunggu dulu. Kok malah nikahin aku sekarang sih? Aduh. Bukan kayak yang selama ini gue dapet, tapi gue nunjukin diri buat nakutin. Gue cuma dapet respon. Loh, kayaknya guling gue tadi di kamar deh. Siapa yang mindahin ke halaman? Ini dalam banget. Gue sempet depresi mikirin ini. Segala macam usaha udah gue lakuin buat nemuin jati diri. Sampai akhirnya gue nemuin istilah yang pas. Semacam pengakuan dan identitas. Akhirnya dipilihlah sebuah gelar yang sangat fenomenal. Seikat Pocong. Ada satu hal yang waktu itu sempat membuat gue bingung. Men, hari gini kalau cuma diem goblok di bawah pohon pisang, mau jadi setan macam apa? Gue ngerasa kalau apa yang selama ini gue dan teman-teman gue lakuin itu benar-benar gak efisien. Sistem ini harus direformasi. Semua berjalan dengan normal sampai akhirnya gue kenal dengan jejaring sosial yang waktu itu lagi ngehits, Twitter. Semua berawal dari keisengan gue buat gentayangan di mall. Waktu itu gue lagi dinas di Starbucks PIM, Pocong Indah Mall. Gue perhatiin orang-orang di sana anteng banget, duduk manis. Bukannya saling ngobrol satu sama lain, tapi malah sibuk dengan laptopnya masing-masing. Gue penasaran, gue terus memerhatikan apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian ada salah satu cewek yang nyeletuk. Gila, lu punya Twitter? Gila, lu belum punya Twitter tah? Cupu banget. Jelek. Aduh, jelek sekali nih ke hati. Gue sangat sensitif mendengar kata-kata cupu. Kata brengsek itu selalu nempel di kata gue. Kalau lagi ngumpul bareng setan lain dan ada yang nyebut kata cupu, semuanya pasti langsung ngelirik ke gue. Setelah ngeliatin agak lama dan mendengar penjelasan yang cukup tentang Twitter, gue langsung pulang. Gue udah gak sabar pengen bikin revolusi dunia persetanan. Pocong on Twitter. Beuh, gue pasti kelihatan keren.
Malam itu 15 Agustus 2009, akhirnya gue resmi punya Twitter. Malam itu gue ngerasa up to date banget sampai setan. Sampai lah. Malam itu gue ngerasa up to date banget sebagai setan. Malam itu gue ngerasa lebih keren daripada teman-teman gue. Malam itu gue ngerasa gue nggak tahu lagi harus ngungkapinya gimana. Pokoknya gue ngerasa ganteng. Lambat laun karir gue di Twitter mulai menunjukkan hasil. Akun gue @pocong di follow oleh ratusan ribu manusia. Wow, gue ngerasa tambah ganteng dong. Menurut penelitian gue, 97,3% orang yang main Twitter pasti pernah dengar nama gue. Sisanya 46,7% lagi mungkin hanya belum beruntung nggak dipertemukan dengan akun gue. Sebenarnya tahu atau nggak tahu itu masalah mereka. Masa kalian sekarang adalah bagaimana menyadarkan gue kalau sisa dari 97,3% itu bukan 46,7%. Ya nggak sih? Jujur, gue masih perlu belajar banyak. Dari segitu banyak followers, rata-rata mereka masih belum juga takut sama gue. Tiap kali gue update status, gue diledekin karena nggak serem. Tiap gue cerita serem, gue juga diketawain karena nggak serem. It's man, gue harus jadi. Gue masih harus terus belajar untuk bisa terlihat serem. Someday I will. Gue nggak terlalu suka curhat sama setan. Karena itu gue nyoba-nyoba buat ngeblok. Akhirnya terciptalah pocong.com. Tempat gue ngelampiasin semua yang gue rasain. Anehnya blog ini juga sukses dan diterima dengan antusias oleh manusia-manusia brengsek yang selalu ngeledekin gue. Gue udah gak bisa ngelak lagi. Di satu sisi gue bangga udah sukses bikin revolusi di dunia persetanan. Di dunia persetanan, ya betul. Di sisi lain, gue sedih sampai sekarang belum ada yang benar-benar takut sama gue. Sebagai setan, gue ngerasa gagal dong.